Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibatur Rahma dari kelas KIP semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan kelompok kerja dan tim kerja. Kelompok kerja dan tim kerja adalah dua hal yang sering kita lakukan dan kita jumpai saat bekerja ataupun ikut dalam sebuah organisasi. Meski terdengar sama, keduanya mempunyai cara kerja yang berbeda dengan tujuan yang berbeda pula. Nah, apa sih kelompok kerja itu? Kelompok kerja ialah sekumpulan orang yang bekerja sama secara mandiri, bukan kolaborasi, walaupun mereka satu divisi ataupun satu unit. Bisa dikatakan sekelompok orang yang bekerja di tempat yang sama, tapi masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Mereka memang berada dalam satu bagian, satu unit, satu ruangan, ataupun satu divisi, tapi tidak saling bergantung. Jadi kalau satu orang tidak menyelesaikan tugasnya, itu tidak terlalu masalah atau tidak terpengaruh kepada yang lainnya. Ciri kelompok kerja ialah yang pertama, fokus kepada tujuan individual bukan hasil kolektif. Jadi mereka hanya fokus pada apa yang mereka kerjakan atau apa yang ditugaskan ke mereka. Kalau misalnya ditugaskannya menulis, ya mereka akan fokus pada penulisan itu. Tidak akan fokus kepada hal-hal lain, entah itu editing ataupun apapun itu. Nah, yang kedua, minim koordinasi, komunikasi, interaksi, dan bersifat formal. Jadi interaksinya itu memang terbatas, komunikasinya itu sangat-sangat tertutup ataupun sangat benar-benar minim, jarang banget adalah interaksi. Nah, yang ketiga, tujuan yang berbeda. Jadi walaupun mereka dalam satu ruangan yang sama, tapi tujuannya tuh mereka beda-beda. Karena seperti yang tadi aku bilang, itu mereka akan fokus pada apa yang mereka kerjakan. Kalau misalnya tugasnya ini tuh yang satunya tuh editing, satunya lagi penulisan, kan mereka uh, apa ya, tujuannya kan udah pasti beda kan. Yang satunya tuh supaya tulisannya tuh baik, yang satu lagi supaya editingnya tuh baik juga. Nah, yang keempat ialah tanggung jawab pribadi bukan kelompok. Jadi tanggung jawabnya itu pribadi. Kalau misalnya ada kesalahan, ya itu ditanggungnya pribadi, bukan satu unit itu tadi. Nah, contohnya ialah di sebuah kantor bagian administrasi, di sana ada yang mengurus surat masuk, ada yang mencatat absensi, dan ada pula yang mengurus arsip. Mereka bekerja di satu ruangan, tapi tidak saling bantu atau diskusi soal tugas masing-masing dan hanya fokus pada pekerjaan masing-masing. Sedangkan tim kerja ialah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama atau punya tujuan yang sama. Jadi itu mereka tuh harus saling bantu, saling diskusi, ataupun saling melengkapi untuk mengerjakan atau menghasilkan produk itu dengan baik. Nah, dalam tim ini, keberhasilan satu orang bisa sangat berpengaruh atau bergantung pada kerjasama dengan anggota lainnya. Ciri-cirinya ialah ada sinergi dan saling ketergantungan sesama anggota. Jadi ada interaksi dan sangat-sangat dibutuhkan interaksi. Jadi kayak harus benar-benar diskusi, pokoknya harus diskusi untuk setiap hasilnya. Nah, yang kedua, mempunyai tujuan dan visi bersama. Kalau ini tuh tujuannya tuh sama, kayak misalnya tugas manajemen strategis kemarin kan kita 3 orang kan. Nah, itu supaya gimana 3 orang ini kan punya pasti kan tugasnya masing-masing kan, ada yang entah itu yang bagian bikin PPT, ada yang mencari informasi, tapi kan tujuannya sama untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen strategis dan mendapatkan nilai terbaik. Nah, yang ketiga, komunikasi dan koordinasi intensif, tanggung jawab. Jadi komunikasinya tuh sangat-sangat baik, harus benar-benar baik, intensif. Jadi komunikasinya tuh harus terbuka dan aktif. Nggak boleh nih nggak ada saling interaksi sama lain atau saling ngobrol, tuh nggak ada, harus ada diskusi. Nah, yang keempat, tanggung jawab ditanggung bersama. Jadi tanggung jawabnya itu harus ditanggung bersama. Kalau misalnya ada satu kesalahan di pihak, misalnya di pihak editing, itu kita nggak harus boleh nyalakan di pihak editing aja, tapi harus didiskusikan lagi kayak gimana sih supaya editingnya itu harus pas gitu. Jadi nggak bisa dilimpahkan ke satu orang aja, tapi semua anggota itu harus merasakan sama atau ditanggung bersama-sama. Nah, yang kelima, itu biasanya memiliki pemimpin tim dan peran yang jelas antara anggota. Jadi, anggotanya itu sudah punya perannya masing-masing gitu. Walaupun misalnya tugas masing-masing, tapi mereka tuh harus saling bantu gitu. Kayak misalnya yang bagian editing tadi, ada yang bagian ini, itu kan mereka harus kayak contohnya manajemen gitu kan harus sama ya. Maksudnya dalam artian mereka punya tujuan
tujuan ya, maksudnya mereka udah punya perannya masing-masing gitu, tugasnya masing-masing gitu. Dan sudah ada pasti pemimpinnya, moderatornya itu sudah ditentukan. Nah, contohnya adalah tim proyek pengembangan aplikasi yang biasanya terdiri dari programmer, desainer, dan analisis sistem atau riset kebutuhan pengguna. Mereka harus sering-sering ngobrol, tukar ide, dan menyatukan hasil kerja supaya aplikasi itu bisa jadi dan berfungsi dengan baik. Nah, perbedaan utamanya, kelompok kerja dan tim kerja punya perbedaan yang cukup mencolok. Kelompok kerja lebih cocok untuk tugas-tugas rutin yang tidak butuh banyak diskusi, sedangkan tim kerja lebih cocok untuk tugas yang kompleks, kreatif, atau butuh pemecahan masalah yang butuh diskusi. Atau secara sederhananya, kalau kelompok kerja itu seperti orang yang duduk berdekatan, tapi kerjanya itu masing-masing. Sedangkan tim kerja itu seperti orang yang duduk bersama dan menyusun puzzle, yang dimana setiap potongan harus cocok supaya gambarnya jadi. Kenapa harus memahami ini atau kita perlu tahu bedanya apa? Karena kalau kita salah memilih struktur kerja, hasilnya bisa nggak maksimal. Misalnya kita bentuk kelompok kerja untuk tugas yang sebenarnya butuh kolaborasi, maka hasilnya bisa kurang bagus. Sebaliknya, kalau kita bentuk tim kerja tapi tidak diberi ruang untuk diskusi dan kerjasama, maka kompetensi tim itu nggak akan keluar. Nah, sebagai mahasiswa dan calon profesional, kita perlu tahu kapan harus kerja sendiri dan kapan harus kerja bareng. Ini penting untuk efektivitas kerja dan juga untuk membangun budaya kerja yang sehat. Nah, kesimpulannya ialah kelompok kerja dan tim kerja punya fungsi masing-masing. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang buruk. Tetapi harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan tujuan yang ingin dicapai. Kalau tugasnya rutin dan bisa dikerjakan sendiri, kelompok kerjalah pilihan yang cocok. Tapi kalau butuh ide, kreativitas, dan kerjasama atau butuh tenaga kerja lebih, tim kerja adalah pilihan terbaik. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, lebih kolaboratif, dan tentunya lebih menyenangkan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.